memercikan air. Wah tuja dan dijadikan hujah lahu terhadapnya memercikan air apa bihadis si Ibni Abbas dengan apa hadisnya Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu salam marro itu lewat Nabi bi kubro ini bertemu dengan dua kuburan. Faqala berkata Nabi innahuma sesungguhnya ini dua kuburan itu yu'azibani diajab keduanya. Tapi yang dimaksudnya penghuninya. Ini namanya Majas Mursal. Majas Mursal itu maksudnya zikrul mahal wa iradatul hal. Ini apa namanya alakohnya. Ada alakohnya zikrul mahal wa iradatul hal. Disebutkannya tempatnya tapi yang dimaksud adalah isinya, keadaannya. Belum ketemu Gus? Orang udah ngaji deh. Ini bahasnya udah kebal kok ini. Majas Mursal. Majas Mursal alakohnya banyak, tapi ya minimal apa ya 8 yang kita tahu. Ada yang sabab. Zikr sabab wa iradatul musabab, zikr musabab, sabab biasa itu. Kitab doang mahal lah, kitab elit ngaji sulit. Marah itu marah lewat siapa Nabi bi kubro ini dengan ketemu dengan dua kuburan. Faqala berkata Nabi innahuma sesungguhnya ahli kuburnya kubro ini itu yu'azzabani diajab keduanya kubro ini. Fakana maka ada apa ahaduhuma salah satunya kubro ini itu yamshi berjalan. Siapa ahaduhuma binamimah dengan adu domba. Wa amal akharu dan adapun yang lainnya itu fakana ada ya akhor itulah yastatiru tidak la yastatiru orang melereti menciprati tidak membersihkan atau tidak istibro siapa akhor minal bauli daripada tidak membersihkan siapa man minal bauli daripada pipis wa riwayatin dan itu pada satu riwayat bahwasanya lapat istanazzah ini tanazzah ya tanazzah iya betul istanzaha yastanzihu itu la yastanzi bahwasanya lapat la yastanzi tidak membersihkan itu hanya ini huruf bang nazaha enggak ha gede bener nazaha yunazzihu apa tadi istanzaha yastanzihu ya la yastanzihu wa riwayatin la yastabri'u dalam satu riwayat tidak membersihkan istibro. Wa kulluha dan bahwasanya setiap riwayat itu sahihatun sah wa ma'nahunna dan bahwasanya maknanya riwayat itu la yajtanibu tidak menjauhi siapa akharhu akan baul wa yahtarizu dan minhu dari baul dan tidak menjauhi sama aja nggak dohak ya. Siapa akhir min dari baul wa amana jasatul ghaid dan adapun bahwasanya najisnya kotoran manusia fa hujjatuhu maka bahwasanya hujjahnya ghaid najisnya itu ghaid itu ma'al ijma besar itu qauluhu sabda Nabi SAW li Ammar kepada Ammar innama sesungguhnya tawasilu membasuh engkau saubaka kan bajumu minal bauli dari pipis wal ghaiti dan dari wal mazi dan mazi wal qai dan muntar wa meriwayatkan akan hadis Imam Ahmad wa kharajahu Daruqutni wal bazar
Wa yadkhulu dan memasukkan fi qauli syekh di dalam qaul syekh al mazi lianu kana mazi itu kharijun perkara yang keluar min ahadis sabilaini dari salah satu dua jalan. Wa hujjatu najasati bahwasanya hujahnya dalilnya najisnya mazi itu hadis Ali radhiyallahu anhu fi qaulihi pada ucapannya Ali kuntu ada siapa aku itu rajulan seorang lelaki mazaan yang banyak keluar maji fastahya itu maka malu siapa aku ayaan as'ala akan bertanya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amartu maka memerintahkan aku akan Mikdad si Mikdad fasala maka bertanya Mikdad akan Nabi faqala maka berkata Nabi yaksilu membasuh siapa rajul zakarahu akan zakarnya rajul wa yatawaddoa dan kemudian berwudu siapa rajul gitu. Itu dalil rawahu Muslim wal mazyu dan bahwasanya maz itu abyadu putih rokikun yang encer lazijin yang kental kadang encer kadang kental gimana sih encer sih tipis encer lazijun yang kental yakhruju yang keluar ia maji bila syahwatin dengan tanpa syahwat ingda mula'abati ketika main-main mula'abah apa lengket kental ya lengket ingda mula'abati ketika mula'abah itu apa muqaddimah jima maksudnya mula'abah tuh muqaddimah jima mula'abah tuh main-main Coreplay bisa. Core. Mulabah tuh bukan main. Wanazri dan ketika melihat dengan sah. Wanazri dan ketika melihat. Wadkhulu dan memasukkan dan masuk bukan masukkan masuk kali. Wadkhulu dan masuk gitu loh. Fi kalam syahid dalam kalam syahid dan halemaning apal wadi. Bahwa dan bahwasanya wadi itu abyadu putih kadirin yang butek sakhinin juga sama sakhinin kental cari gue mana sahin kental sa kan itu sa kan ya khruju yang keluar ya ma wadi akibal bauli setelah pipis min makhrajil bauli dari tempat pipis dari tempat keluarnya pipis wala farqa dan tidak ada beda itu maujud fi najasati ma di dalam najisnya perkara kharaj yang keluar apa ma minas sabila ini dari dua jalan baina ayakuna di dalam antara ada apa ma itu mutadan yang biasa yang umum kal bauli seperti pipis goit aula atau tidak kadami seperti darah wal qaih dan nanah naam iya la farqa tidak ada beda yustasna dikecualikan min zalika dari demikian itu goit baul apa adudu apa tuh belatung belatung aja belatung kan wal apa nih haso kerikil belatung wa kullu mutasallibin dan setiap perkara yang keras lam tuhillu yang tidak bisa berubah yang tidak bisa merubah akan ia kullu mutasallibin apal al ma'datu lambung fahuwa maka bahwasanya ia dud hasa itu mutanajis la najisun bukan najis wa anhu dan darinya siapa ini ikhtaraza wa anhu dan dari syekh ikhtaraza mengecualikan apa syekh biqauli dengan ucapannya siapa maiun apa maiun perkara yang encer yang cair perkara yang cair wa amal mani dan adapun mani pahal maka apakah wa mani itu najis am tohirun atau suci yunzoru
Yunzoru maka dilihat apa mani, diteliti apa mani, ingkana jika ada mani itu minal adami daripada Adam fihi maka di dalamnya khilafun ada khilaf. Bainal aimati di antara para imam fi mazhabina dan di dalam mazhab kita huwa mani itu tahirun suci. Wallazi dan bahwasanya kaul ucapan pendapat Zahaba memilih ilahi kepada kaul siapa Malik wa Abu Hanifah dan Abu Hanifah anau sesungguhnya Malik Abu Hanifah sesungguhnya mani sesungguhnya mani itu najis kata Malik kata Abu Malik. Mana hujahnya wa hujatuh bahasanya hujahnya Imam Malik dan Abu Hanifah itu riwayatul ghusli riwayatnya membersihkan membasuh walabzuha bahwasanya lapat riwayat itu karena ada siapa Rasul sallam itu yagsilu membasuh Rasul almani akan mani summa kaum yakhruju Rasul keluar siapa Rasul salat bizalika sawi pada baju tersebut wa mazhabu Syafi'i bahasa mazhab Syafi'i wa sabil hadis wa sabili dan memilih ilahi kepada mazhab Syafi'i siapa khalqun berapa ulama minhum dari mereka Ali bin Abi Thalib wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa bin Ibnu Umar wa Aisyah anhum ajma'in annahu sesungguhnya man itu tahirun suci. Semakin malam semakin sepi. Wahwa dan bahwasanya ya pendapat mazhab Syafi'i washab hadis itu asahu riwayataini salah satu wahwa dan bahwasanya mani itu suci gitu loh. Wahwa dan bahwasanya mani itu tahir itu asahu riwayatani salah paling sahnya dua riwayat dari Imam Ahmad dari Imam rupanya Ahmad Wabihi dan dengannya asawratan Nikola berkata siapa Daud Imam Daud wa dalilu haulai dan bahwasanya dalilnya Syafi'i wa ashabul hadis itu riwayatul farqi riwayat yang menjelaskan menggaruk-garuk apa garuk ini garuk-garuk walabzuha bahwasanya lapatnya itu qaulu Aisyah radhiyallahu anhuma laqad raaitu sungguh melihat siapa aku ningali raaitu nih Ra'aitu melihat siapa aku nih terhadap aku maksudnya melihat aku benar-benar melihat gitu kali ya. Ra'aitu nih di sini ya. Itu apa sih? Itu. Guys. Melihat aku nih kepada aku gitu. Iya, kata Aisyah, ra'aitu saya melihat nih. Iya, roa itu melihat aku ini kepada aku gitu maksudnya. Saya ngelihat diri saya sendiri gitu loh. Roa itu melihat siapa aku ini akan diriku. Hale apruku mengorek-ngorek. Apa sih bahasa ngorek-ngorek itu? Ngerik gitu ya, ngorek-ngorek. Itu afruku hale. Hale afruku mengorek-ngorek. Apa tadi? Ngerok-ngerok, ngerik-ngerik, terserah mana-mana lah. Siapa aku min saubi Rasulillah dari bajunya Rasulullah sallallahu almani akan mani. Farkan dengan ngorek-ngorek, ngerik-ngerik sungguh. Faisal maka salat Nabi fi di dalam baju. Walau kana dan jika ada apa mani itu najisan najis lam yakfi maka tidak cukup apa farkuhu mengerik-ngeriknya mani kadami sebagaimana darah. Lanjutlah. Wa ghair dan selainnya darah. Wariwatul ini kalau pasaran membaca udah. Ntar di kamar tinggal mutolaah, puyeng tidur. Gitu dulu. Wariwayatul gosi bahasanya riwayat apa? Wariwayatul gosi dan bahasanya riwayat yang menjelaskan tentang membasuh itu mahmulatun dibawa ala nadbi atas sunnah itu sunnah itu mah. Waktiarun nazopati dan bahasanya memilih nazopa bersih jam'an itu mengumpulkan bainal adillah di antara dalil-dalil wala farqa dan tidak ada beda itu maujud fi zalika di dalam demikian ditauhir bainal manni rajul wal mar'ah ala mazhab. Tidak ada beda di dalam kesuciannya bainal mani rajuli di antara mani laki wal mar'ati dan perempuan dalam mazhab. Wa amma maniun wa amma dan adapun mani ghairil adami. Dan adapun mani selain Adam itu fa in kana maka jika ada ya ghairu Adam itu mani kalbin maninya anjing au khinzir atau maninya babi au far'i ahadimata mani salah satu anak atau anak dari salah satu keduanya anjing babi fahuwa makan mani itu najis bila khilafin tanpa khilaf kaslihi mas sebagaimana orang tuanya anjing babi
Ya asal maksudnya. Wa amma dan adapun perkara ada yang mengecualikan apa mahu makan anjing babi min baqiyatil hayawanati dari sisanya para hewan. Fafi makanya khilafun khilaf aroji bahwasanya kaul yang kuat indah Rafi menurut Imam Rafi itu anu sesungguhnya mani hewan selain anjing babi itu najisun najis liana cuman itu mustahilun berubah warna fil batin di dalam kadami sebagaimana darah wastusnia dan dikecualikan minhu darinya mani selain anjing babi apa meniu Adam takriman karena memuliakan Allah kepada Adam warojih dan bahwasanya kau rojih dan Nawawi anasunya mani hewan selain anjing babi itu tohirun suci. Wakola berkata Nawawi anau sesungguhnya pendapat mani hewan selain anjing babi itu suci asahu itu paling sahih ingdal muhakkikina menurut ulama para ahli tahqiq wal aksarina dan ulama kebanyakan li'annahu karena sesungguhnya itu aslu hayawanin tohirin karena sesungguhnya manis selain anjing babi itu aslu hayawanin asalnya hewan tohirin yang suci fakana maka ada ya hewan fakana maka ada ya mani hewan selain anjing babi itu tohiron suci kalau adami sebagaimana manusia wapi wajuhin dan itu tetap di dalam pendapat yang doib annahu sesungguhnya mani itu najis min goiri makulin dari hewan yang tidak dimakan dagingnya itu tohirun suci minhu darinya goiri makul kalabani sebagaimana syushu wallahu a'lam. Weh kantor cah kaha hah kaha istabro'a yastabri'u la yastabri'u wakaha wakuluha sohihatun tapi emang mengakui harganya di bawah 40 kok wakaha jauh amat lazijun ya begitulah wis gak usah dijelasin ini bacanya doang lama penjelasannya begitu doang ini satu apa pipisnya anak kecil dan orang dewasa nggak ada beda maksudnya hukumnya nggak ada beda apa sih najis isbatun najasah bauli Adam kata Imam Nawawi najis kencing anak Adam baik itu anak kencingnya anak kecil maupun anak orang dewasa ya. Najisnya mah tidak ada beda tapi cara mensucikannya beda kencing bayi laki-laki najis nggak najis cuma cara membersihkannya bisa beda gitu cukup kalau misalnya apa bau lusubi mah cukup diciprati ya naam yakfil sogir nadhu cukup di dalam membersihkan kencing anak kecil dengan diciprati saja memecihkan air gitu mana hadisnya dalilnya mana hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah lewat menemukan dua kuburan Nabi bilang penghuni dua kubur ini diajab. Kenapa? Salah satunya pertama ketika dia hidup suka adu domba. Yang kedua, yang satu lagi ketika pipis dia tidak membersihkan pipisnya. Ada yang bilang riwayatnya itu tidak membersihkan, ada yang tidak istibro. Jadi setelah pipis itu sunnah istibro. Membersihkan sisa-sisa pipis namanya istibro. Satu dengan dehem. Nah kita pipis itu jongkoknya kaki kanan di depan, kiri belakang, udah beres, satu dehem, 3 kali, gitu. 3 kali tuh, atau yang kedua di perut, itunya batangnya di perut, tuh bawahnya tuh biar keluar, namanya istibro itu, atau dengan berjalan bolak-balik, gitu. Makanya saya ngelihat kayak Mustafa Kasar tuh kalau habis dia kamar mandi dia jalan bolak-balik depan kamar bolak-balik ngapain sih kata saya taunya ada ilmunya ya makanya kalau nggak ada ilmunya mah ngingkarin mulu ngapain sih kalau bolak-balik
pakai sarung, makanya bedain dia mah beda, dia mah bahasa apa ya? Kiai yang paling apik yang pernah saya temuin tuh beliau, Kiai Mustafa Kasra. Baik apik masalah makannya, apik masalah bersucinya, apik. Jadi dia mah beda antara apa? Sendal di rumah, dia mah di rumah aja ada sendal, dia mah nggak boleh di rumah dia nggak pakai sendal itu nggak boleh. Kita tuh tamu segala macam udah disediain sendal. Gitu, pakai sendal. Tapi karena gitu. Sarung harus beda. Sarung kamar mandi dengan sarung buat sholat. Ya, buat tidur. Makan aja makan, beliau mana makan harus habis. Kalau nggak habis ya bisa selama ngaji 1 minggu bahas itu mulu, dibahas lagi. Iya gitu. Jadi dulu saya pernah begitu. Dulu makan ikan ceritanya. Ya saya kan santri dalam, maksudnya saya yang nyuci piring. Saya mah santri dalam di Cirebon mah. Pas dia ke dapur di tempat cucian piring masih ada ikan palanya, masih ada dagingnya. Suruh dimakan saat diambil. Udah di tempat cucian. Ya belum kena air belum, baru enak. Siapa bekas makan ini masih ada dagingnya. Iya, masih ada dagingnya dimakan. Pas malam udah ngaji bahas itu. Orang yang mudah menyia-nyiakan makanan, maka itu yurusul faqr, mewariskan kefakiran. Ya, terus bahas hadisnya, manteknya segala macam, sampai pusing saya dengarnya. Hanya gara-gara itu. Beliau tuh apik orangnya. Ahli balaghah, ahli tafsir. Karena emang kuliahnya tafsir mulu. S1-nya doang itu apa STHI, teologi. S2-nya tafsir, S3-nya tafsir. Iya, teologi itu apa sih, filsafat ya? Teologi itu apa? STHI lah punya dia, S1-nya STHI. Filsafat. Saya kalau SPD diketawain sama dia. Kalau tuh SPD, pain katanya ngambil SPD gitu, Gus kata dia mah. Kata dia ya, kata beliau tuh SPD. Kacau. Iya SPDI, maksudnya SPDI katanya. Dulu waktu kan mau pulang tuh, suruh pulang ceritanya saya tuh. Karena izin ke Madura nggak dikasih, suruh pulang aja kuliah atau ngafal Quran kata dia. Tapi kuliahnya jangan SPDI, minimal ya di Rosat, tafsir hadis maksudnya. Minimal tafsir hadis gitu. Tahunya SPDI. Tawain saya. Gitu ya. Nah, dari hadis itulah disebutkan bahwa pipisnya yaitu anak kecil ya bisa diciprati saja. Dipercikan air. Tapi ya kalau lebih mantap wis disiram. Nah, ini hadisnya semua sahih. Mananya apa? La yajtanibu wa yahtarizu minhu. Jadi dia ketika pipis tidak menjauhkan pipisnya, tidak dibersihkan lah gitu ya. Gitu. Nah, terus najis nggak? Najis. Mana dalilnya? Ijma ini mah. Mana? Hadis Ammar bahwa inama tagsilu saubaka minal baul wal ghaid wal mazi wal qai. Ya, bahwa basuhlah bajumu dari pipis, dari dari mazi, dari muntah. Ini riwayat Imam Ahmad. Ini dalil-dalil ini ya kalau kita betulan ngulik mah dihafalin. Ya, mana dalil itu najis? Dalil Ammar, Rasulullah bersabda. Alim gitulah. Ya kalau nggak hafal ya minimal bisa baca kitabnya. Terus termasuk juga masuk kepada ucapan Syekh yaitu mazi. Kenapa? Karena mazi ini termasuk kharij. Kan kata Syekh wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini. Mazi juga kan kharaja minas sabilaini gitu. Maka termasuk mazi ini gitu. Dah, mana mazi ini hukumnya najis? Mana dalilnya? Dalilnya hadis Ali bahwa Ali bilang, "Saya ini laki-laki yang sering keluar mazi. Tapi saya malu mau nanya sama Rasulullah. Akhirnya saya nyuruh Mikdad buat nanya. Mikdad nanya,
hal itu. Lalu kata Nabi, yagsilu zakarahu wa yatawaddau. Kalau keluar mazi najis, maka zakarnya dicuci kemudian berwudu gitu. Ini dalil mazi itu najis. Iya. Mazi, jadi kalau kita malu bertanya, nyuruh orang buat nanya. Tapi nanya kepada orang mulia, ya. Maji itu mana warnanya putih, agak encer, agak lengket. Keluar biasanya ketika mula abah atau ketika melihat. Apa maksudnya? Mazi lah, ya. Jadi mazi itu gitu loh. Mazi itu jadi sebelum mani keluar, mazi dulu. Ya, sebelum mani keluar, mazi dulu. Gitu. Ya, gitulah. Coldplay, bukan Coldplay. Lalu juga selain mazi ada wadi. Apa wadi? Wadi itu warnanya putih, tapi putihnya betul. Putihnya apa nih? Butek ya. Putihnya butek, seperti telur, putih telur. Ya. Ini abyadu kadarin butek. Putihnya putih betuk. Kadir itu butek, keruh. Iya. Terus keluarnya kapan? Ketika mau pipis, setelah pipis biasanya. Ya, kibal baul setelah pipis atau kadang keluar ketika kita kelelahan biasanya. Di keterangan lain tuh kayak di muin atau di kasifatu saja, bisa ketika kelelahan itu keluar wadi namanya. Nah, wadi ini ya najis juga sama. Ya. Nah, kenapa? Najis. Dan nggak ada beda najis yang keluar dari sabilain, dari dua jalan, baik itu yang keluarnya perkara yang umum seperti pipis ataupun sama najis, atau tidak seperti darah atau koeh nanah najis itu. Nanah najis itu kalau keluar dari sabilain. Dan dikecualikan kalau yang keluar itu perkara yang keras seperti kerikil misal, atau setiap perkara yang keras. Nah, maka yang tidak bisa hancur di lambung, nah maka itu mah hukumnya enggak najis tapi mutanajis. Bedain, kalau najis mah zatnya najis, kalau mutanajis mah perkara suci kena najis, maka bisa suci ketika dibersihkan. Itu. Ya, kayak luwak. Jadi ada luwak itu cuma perlu dikaji lagi kesuciannya. Tapi sudah ada fatwa MUI sebelumnya bahwa luwak itu halal. Apa kopi luwak ya. Kopi luwak. Nah, itu namanya majas mursal, Bang. Nah, wanu itu rasa syibikoli ma'in. Mani gimana mani? Mani najis apa suci? Ya, dilihat. Kalau maninya anak manusia hilap. Ya, hilap di antara para imam. Mazhab kita mani itu suci. Sedangkan kata Imam Malik, Abu Hanifah, mani itu najis. Kenapa? Karena keluar dari tempat najis. Di sini kan disebutin ya. Nah, dalilnya, mana dalilnya? Ini ada dalilnya. Jadi gini, kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, mani itu najis. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Yaksilul maniya summa yakhruju ila salat fi zalika saub. Gitu. Jadi Nabi mencuci mani kemudian keluar untuk sholat. Dicuci dulu bajunya. Itu kata Imam Malik dan kata Imam Abu Hanifah, mani itu najis. Kata Imam Syafi'i dan ashab hadis dan beberapa ulama seperti Ali bin Abi Thalib, sahabatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Aisyah, dan mereka semua berpendapat, nah mani itu suci. Gitu. Dan ini juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Nah, mani itu suci. Imam Ahmad dua pendapatnya, dua riwayat. Satu suci, satu najis. Cuma yang suci ini asoh. Pendapat yang paling sahih Imam Ahmad. Ngerti nggak? Itu begitu juga. Imam Ahmad itu Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Mana dalilnya? Ya, dalil Aisyah yang ketika dia ngerok baju Nabi kemudian Nabi sholat. Laqad ra'aitani afruku min sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farqan fa yusalli fihi gitu. Hafalin tuh, mau jadi ahli fikih hafalin adillatul ahkamnya. Itu. Ya.
Walau karena kalau seandainya mani itu najis maka tidak cukup cuma dikerok-kerok doang sebagaimana darah. Darah nggak cukup kalau harus dibasuh, harus dicuci, basuh. Lalu gimana riwayat yang tadi tuh? Nah, riwayat yang tadi mah mahmulatun ala nabi sebetulnya kata pendapat mazhab Syafi'i yang berpendapat mani itu suci. Adapun hadis yang membasuh itu mahmulatun ala nabi. Jadi bawa kepada pemahaman sunnah. Sunnah di apa namanya dicuci gitu maksudnya. Ya, waktiaru nazofah jam'an bain adilah. Makanya memilih kebersihan ya itu apa jam'an dikumpulkan di antara dalil-dalil tadi. Nah, maka lalu tidak ada beda sucinya mani baik mani laki-laki maupun mani perempuan menurut mazhab Syafi'i. Nah gitu ya, beres tuh masalah mani tuh. Jangan nanya-nanya lagi. Itu dalilnya udah dikasih tahu. Mana yang suci, mana yang najis. Kesimpulannya udah dikasih tahu. Adapun mani hewan, maka dilihat kalau mani anjing babi mah atau anak-anaknya najis. Kenapa? Karena memang asalnya najis. Emaknya najis. Maka maninya najis. Adapun mani hewan selain anjing babi, maka hilaf juga. Menurut Imam Rafi'i mah najis. Kata Imam Rafi'i mah. Kenapa? Karena dia berubah warna. Fil batin di dalam sebagaimana darah. Kata Imam Rafi'i mah mani hewan selain anjing babi juga najis. Berubah warna di dalam tubuh. Iya, di dalam tubuh, di perut sebagaimana darah. Lalu dikecualikan kata Imam Rafi'i masih kalau mani manusia mas suci karena takriman lahu. Nah, gitu ya. Ini kata Imam Rafi'i. Nah, menurut Imam Nawawi kebalikannya. Kata Imam Nawawi mah mani selain anjing babi ya, itu suci gitu. Dan ini pendapat As-Sa'in dalam Muhaqqiqin wal aksarin. Menurut ulama kebanyakan kata Imam Nawawi mani hewan selain anjing babi hukumnya suci. Kenapa? Karena mani itu asalnya hewan yang suci, maka dia suci sebagaimana manusia. Nah, ada pendapat lain tapi dhaif bahwa mani itu najis dari hewan yang tidak dimakan. Iya, dagingnya. Apa tuh? Misal kucing, berarti maninya tohirun. Gimana ini? Tentu tahu. Anahu najisun ghairu makulin tohirun minhu. Kalaban. Dulu, ini gimana dah lafadznya bang? Wafi wajhin pada kaul doib anahu sesungguhnya mani hewan yang selain anjing babi najis dari yang tidak dimakan. Tohirun itu suci minhu dari hewan yang dimakan gitu. Ngerti nggak? Lafadznya bang. Minhunya makul bukan guru makul gitu bang. Jadi satu pendapat doib nih, mani hewan selain anjing babi yang dagingnya tidak dimakan najis, tapi yang dagingnya dimakan suci, gitu guys. Mana sapi maninya suci. Ini tapi doib ya kalau doib. Sebagaimana susunya, wallahu a'lam. Jadi dilihat begitu. Nah ini beberapa pendapat tentang perkara-perkara yang keluar dari sabila ini. Malik. Juga gitu. Semuanya. Tapi dia juga menganggap maninya suci juga. Iya. Lah itu maninya najis. Maninya suci ya? Iya enggak sih. Imam Malik sama Imam Abu Hanifah maninya najis. Maninya mah. Iya manusia aja najis. Gimana ya sih? Tapi anjingnya hewannya gak najis. Iya. Karena kata Imam Malik saya tidak menemukan dalil yang menyatakan secara sharih anjing itu